Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang pada kesempatan kali ini masih semangat dalam hal mencari ilmu dan menuntut ilmu. Di sini mata kuliah yang akan disampaikan adalah berkaitan dengan penganggaran perusahaan ya. Sebelum masuk kepada materi penganggaran perusahaan, tentu di sini kalian pengen tahu terlebih dahulu siapa yang akan menyampaikan materi ini. Oke, di dalam materi anggaran perusahaan, dosen yang akan mengampu mata kuliah tersebut adalah saya sendiri ya. Nah, di sini perkenalan awal, nama Bapak adalah Pak Denny Konkon Purkoni ya. Di sini nama saya cenderung banyak huruf O-nya. Yang mana mahasiswa sering menyimpulkan bahwa kalau namanya banyak O tentu orang tersebut adalah orang Jawa. Oke. Pada ini akui, pada ini betul orang Jawa, cuman Jawanya Jawa Barat. Ya, tepatnya pada ini tinggal di kawasan pendidikan Telkom University, tepatnya di Jalan Buah Batu. Jadi Pak Denny sejak lahir hingga sekarang masih tetap di situ ya, nggak pindah-pindah. Riwayat pendidikan Pak Denny, S1-nya di SDIE YVKP dengan konsentrasi manajemen keuangan dan perbankan. S2-nya di SDIE Pasundan dengan konsentrasi yang sama manajemen keuangan dan perbankan. S3-nya ini kebetulan di Universitas Islam Negeri ya, konsentrasinya ekonomi syariah. Jadi selain Pak Denny sebagai dosen, Pak Denny juga merangkap jabatan sebagai ketua program studi ya, Kaprodi, seperti itu ya. Jadi Pak Denny itu nggak cuma hanya ngajar ya, tapi merangkap jabatan. Nah, Pak Denny pun juga kalau ngajar nggak hanya di sini saja, tapi di beberapa kampus ya, di beberapa kampus. Setelah Pak Denny menyampaikan hal seperti itu, mahasiswa menilai bahwa Pak Denny dosen luar biasa karena tidak mengajar di satu kampus. Di situ Pak Denny menyangkal bahwa Pak Denny itu adalah bukan dosen luar biasa, tapi dosen biasa di luar. Ya. Jadi dari kampus 1 pindah ke kampus 2, 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu ya. Oke, mudah-mudahan dengan kalian kenal dengan Pak Denny, dan Pak Denny pun juga berharap bisa kenal dengan kalian semua. Peribahasa menyampaikan, tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Di sini Pak Denny akan berusaha menyayangi kalian biar kalian nanti mendapatkan nilai yang memuaskan. Seperti itu ya, amin. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan pertama Pak Denny tidak akan menyampaikan materi, tapi Pak Denny sini akan menyampaikan berkaitan dengan mata kuliah yang akan Pak Denny sampaikan di dalam satu semester ini ya. Jadi mulai dari bab pertama sampai bab 14 nanti yang akan Pak Denny bahas kupas. Ilmu yang akan Pak Denny sampaikan pada kalian, mudah-mudahan kalian dapat menerima dengan baik dan benar. Begitu ya, baik dan benar.
karena masih banyak yang baik tapi tidak benar. Ya, makanya di sini kalau di dalam anggaran perusahaan itu kalian dituntut untuk supaya dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Makanya nanti Pak ini akan menyampaikan materi ini insya Allah via YouTube. Nanti didukung oleh buku wajib yang harus kalian miliki, karena tanpa buku Pak Denny yakin kalian tidak akan bisa menguasai dan memahami materi secara maksimal. Ya, tuh. Ini di dalam bab pertama ini berkaitan dengan anggaran perusahaan. Sini kalian harus dapat mendefinisikan apa itu anggaran. Ya. Jadi kalau peribahasa itu kita jangan sampai kayak monyet ngagugulung kalapa. Ya. Jadi tahu bentuk tapi tahu bentuk tidak tahu isinya apa. Seperti itu, ya. Kalau masalah monyet ngagugulung kalapa mungkin udah umum ya. Tapi kalau sebaliknya, kalapa ngagugulung monyet, waduh ini dunia terbalik nih ya. Nah, jangan sampai kayak dunia terbalik ya. Seperti itu. Ini berkaitan dengan anggaran perusahaan, jangan sampai nanti kalian setelah belajar mata kuliah anggaran perusahaan dengan Pak Denny, terus nanti pada saat kalian ditanya oleh siapapun dimanapun, kalian harus dapat menjawabnya ya, seperti itu. Ini pengalaman Pak Denny nih ya, pada saat ngajar di mata kuliah perbankan, Pak Denny coba nanya ke mahasiswa. Maaf ya, sedikit pengalaman nih Pak Denny sampaikan ya. Pak Denny nanya ke mahasiswa, apa itu bank? Mahasiswa dengan semangatnya menjawab bahwa bank itu adalah tempat menyimpan uang. Pak Denny tanya balik ke mahasiswa, kalau benar bank tempat menyimpan uang, bila mana kalian punya uang 1 juta? Uang yang 1 juta itu kalian simpan di dalam laci, maka laci kalian adalah bank. Kalian punya uang 100.000, kalian simpan di dalam saku, berarti saku kalian adalah bank. Ya, jadi itu. Kalau didefinisikan bahwa bank tempat menyimpan uang, ya seperti itu. Ya. Terus ada lagi nih, Pak Denny ngajar di mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah pasar modal. Pak Denny tanya juga ke mahasiswa, apa itu pasar modal? Mahasiswa menjawab bahwa pasar modal itu adalah pasar yang memperjualbelikan modal, Pak. Pak Denny tanya balik lagi, kok kenapa bisa seperti itu jawabannya? Mahasiswa juga jawab, iya Pak, karena pasar modal itu tidak mungkin pasar yang memperjualbelikan baju, dan tidak mungkin pasar modal memperjualbelikan ikan. Kalau namanya pasar modal, tentu yang diperjualbelikannya modal. Itu jawaban mahasiswa. Nah, jawaban itu kurang tepat untuk Pak Denny, karena kalau yang namanya pasar modal itu adalah tempat bertemunya antara emiten dengan investor. Tempat bertemunya antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Begitupun juga perbankan. Apa itu bank? Bank itu adalah badan usaha yang kegiatannya itu menghimpun dan menyalurkan. Menghimpun dalam bentuk tabungan, menyalurkan dalam bentuk kredit. Itulah bank. Itu bank ya. Jadi kalau bank BCA, BNI itu sama seperti itu. Yang beda itu adalah bank Thayyib. Kalau bank Thayyib bisa diartikan sebagai bank untuk menyimpan uang. Kalau kalian punya uang simpan di bank Thayyib, itulah namanya bank Thayyib, bukan bank BCA.
Itu ya. Ini berkaitan dengan bab 1, ini berkaitan dengan masalah anggaran perusahaan. Nanti akan dijelaskan mengenai pengertian, jenis, fungsi, manfaat, keuntungan, keterbatasan, kelemahan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, hubungan anggaran dengan perencanaan itu apa, ya. Karena anggaran ini berkaitan dengan perencanaan, seperti itu. Berkaitan dengan salah satu fungsi daripada manajemen. Fungsi manajemen apa? Planning, organizing, accounting, dan controlling. Itu ya. Nah, anggaran ini merupakan salah satu fungsi daripada manajemen, yaitu perencanaan. Ini bab 2, ini berkaitan dengan anggaran komprehensif. Nanti akan dikupas juga sama seperti yang tadi di bab 1. Cuma di sini nanti akan dikupas berkaitan dengan masalah anggaran-anggaran yang disajikan di dalam sebuah perusahaan, mulai dari anggaran operasional sampai anggaran pengeluaran barang modal. Ya, seperti itu. Oke, nanti kita kupas, bahas semuanya. Makanya di sini yang paling diharapkan kalian memiliki buku wajib, karena tanpa buku wajib kalian tidak akan bisa mengikuti mata kuliah pada ini. Dan selanjutnya di sini Pak Denny mengharapkan kalian jangan sampai bolos. Karena kalau bolos 2 kali saja, kemungkinan nanti kalian tidak akan bisa memahami. Karena masalah anggaran kalau udah masuk ke perhitungan, nanti anggaran yang satu itu saling berkaitan. Jadi pada saat kita membuat anggaran produksi, tentu data anggaran produksi itu ngambil dari data ini, dari data penjualan. Kita buat anggaran bahan mentah, tentu datanya ngambil dari anggaran produksi dan ngambil dari data anggaran penjualan, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian di anggaran penjualan tidak masuk, di produksi tidak masuk, ujug-ujug masuk di bahan mentah, nanti muncul angka ini dari mana, ini dari mana, pasti seperti itu, ya. Nah, ini berkaitan dengan bab 3, ini berkaitan dengan analisa tren. Bahwa di dalam analisis tren nanti akan paling disampaikan mengenai apa itu analisis tren, terus ada berapa sih analisa tren itu, gitu kan ya. Jadi di analisa tren itu ada 2, pertama garis lurus dan yang kedua adalah garis lengkung. Nah, itu merupakan analisa tren, ya. Yang mana nanti di dalam analisa tren garis lurus ada 2 lagi dibagi, ada 2 bagian, yaitu metode kuadrat terkecil dengan metode momen, ya. Itu nanti disajikan juga perhitungan. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan di dalam contoh perhitungan nih, yang harus kalian pahami benar-benar ya, karena aplikasi yang lebih penting. Karena dengan aplikasi nanti akan memunculkan sesuatu hal keputusan. Apabila aplikasinya salah, keputusannya pun juga akan salah nanti. Seperti itu, ya. Nah, ini di bab 4, ini berkaitan dengan SKV, standar kesalahan peramalan. Waduh, mahasiswa kaget nih, wah ada peramalan nih. Berarti kalau peramalan ini berkaitan dengan Mama Haroren nih, atau Ki Gendeng Pamungkas nih. Waduh, kita kayaknya mahasiswanya Ki Gendeng Pamungkas nih kalau ada peramalan-peramalan kayak gini. Nah, ini beda. Peramalan yang diterapkan oleh Ki Gendeng Pamungkas dengan peramalan yang diterapkan oleh Pak Denny itu beda. Kalau peramalan yang diterapkan oleh Pak Denny adalah peramalan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, sedangkan peramalan yang dibuat oleh Ki Gendeng Pamungkas adalah peramalan yang bukan didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Oleh Ki Gendeng Pamungkas diramalkan bahwa besok kamu akan kaya, bahwa kamu besok akan kaya raya. Itu dari mana dasarnya? Ilmu apa itu? Ya, jadi di sini kebetulan alhamdulillah Pak Denny tidak percaya terhadap hal seperti itu. Tidak percaya kepada hal-hal mistis yang berbau musyrik dan tahayul, ya, seperti itu. Nanti di dalam SKP, nanti kan kalian tadi udah menghitung bagaimana cara menghitung
tren ya, analisis tren, ada grurus, ada lengkung. Jadi dari dua perhitungan itu kira-kira yang mendekati kesesuaian itu yang mana. Nah, untuk supaya kita bisa menentukan hal seperti itu, maka diperlukan kuncinya itu adalah menggunakan rumus SKP. Itu standar kesalahan peramalan. Nanti dengan SKP nanti di situ akan muncul kebenaran yang lebih sesuai untuk kita terapkan di dunia pekerjaan nanti kita. Ya. Pada saat kita nanti menyusun anggaran A, menyusun anggaran B, kira-kira anggaran mana yang layak untuk kita terapkan. Ya, seperti itu. Di sini definisinya nanti akan dikupas dan contoh perhitungannya seperti apa, ya. Nah, ini di bab 5 ini berkaitan dengan anggaran penjualan. Ini merupakan awal langkah kita dalam hal menyusun anggaran-anggaran lainnya. Jadi kan di situ anggaran banyak nih ya, ada anggaran produksi, anggaran bahan mentah, tenaga kerja, overhead pabrik dan sebagainya. Ini tentu data awalnya itu diambil dari data anggaran penjualan. Nanti akan dibahas definisinya apa, hal-hal yang mempengaruhinya apa, konsepnya, manfaatnya, tujuannya apa, langkahnya seperti apa, dan nanti contoh-contoh perhitungannya seperti apa. Ya, harus disiapkan nih. Harus disiapkan semua halnya, baik dari sisi mental maupun dari spiritual nih. Ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa memahami perhitungan-perhitungan yang ada kaitannya dengan masalah anggaran perusahaan, ya. Di sini di bab 6, anggaran produksi sama seperti yang sebelumnya. Nanti akan pada ini bahas mengenai pengertiannya apa, tujuannya, faktornya, penyusunannya seperti apa, langkahnya seperti apa, dan contohnya bagaimana, contoh perhitungannya seperti apa, ya. Oke, itu bab 6. Di bab 7 ini berkaitan dengan anggaran bahan baku, ya. Jadi nanti setelah kita menyusun anggaran penjualan, anggaran produksi, nanti lanjut ke anggaran bahan baku. Nanti pengertiannya bahan baku apa, tujuannya, terus di situ tujuannya, contoh perhitungannya seperti apa. Ya, ini sama. Jadi apa yang dibahas di dalam anggaran sebelumnya tentu nanti akan kita bahas di anggaran-anggaran yang lainnya. Nah, di sini di bab 8 ini berkaitan dengan anggaran tenaga kerja langsung, ya. Kalau ada tenaga kerja langsung tentu ada tenaga tidak langsung. Jadi kalau ada tenaga kerja langsung tentu ada anggaran tenaga kerja tidak langsung, ya. Nah, ini tentu di dunia yang pada ini perhatikan, ini saling berlawanan, ya. Saling berlawanan dan saling berdampingan lah, seperti itu. Jadi kalau ada tenaga kerja langsung tentu ada tenaga kerja tidak langsung. Ada laki-laki, ada perempuan, ada debitur, ada kreditur, ada surplus, ada defisit. Nah, cuman yang pada ini aneh itu pada saat pada ini ngajar di Garut nih, suka lewat jalan Kadungora nih, ya. Suka lewat jalan Kadungora. Tapi selama di Garut pada ini belum pernah menemukan jalan Kadu Kolot gitu. Yang ada itu Kadu Ngora. Kalau Ngora pasti ada kolot gitu. Tapi di sini ngoranya ada tapi kolotnya nggak ada. Ya gitu. Jadi semua itu tidak semuanya, ya. Jadi tidak semuanya seperti itu. Jadi dunia itu sudah kebalik, sudah terbalik, ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin barangkali tidak bisa dipukul rata seperti itu, ya. Jadi di sini anggaran tenaga kerja langsung, ya. Nanti pengertiannya seperti apa, jenisnya, faktornya, metodenya, persiapannya, penyusunannya, fungsinya, dan contoh perhitungannya seperti apa, ya, dan bagaimana. Nah, di bab 9 ini merupakan gabungan dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik.
Ini merupakan gabungan dari penyusunan anggaran-anggaran sebelumnya yang tadi disampaikan ya. Oke. Nanti sama yang akan dikupas juga mengenai pengertiannya, manfaatnya, jenisnya, faktornya, penyusunan dan contoh perhitungannya seperti apa. Ya. Bab 10 ini berkaitan dengan anggaran biaya penjualan dan biaya administrasi ini. Biaya administrasi ini. Ya, di dalam biaya penjualan itu tentu ada biaya. Jadi kalau namanya anggaran itu ada unit, ada rupiah. Unitnya berapa, rupiahnya berapa ya. Jadi nanti di dalam anggaran biaya penjualan dan biaya administrasi tentu di sini muncul faktornya seperti apa. Faktor yang dapat mempengaruhinya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan langkahnya seperti apa ya. Oke. Kita lanjut ke bab 11. Di sini di bab 11 ini berkaitan dengan anggaran biaya variabel. Kalau masalah biaya variabel tentu kalian tidak asing lagi mendengarnya. Kalau ada biaya variabel tentu akan ada biaya tetap, biaya fixed cost, atau biaya berubah dengan biaya tetap, variable cost, fixed cost ya. Nanti akan dibahas berkaitan dengan pengertiannya, tujuannya, manfaatnya, perilakunya, metodenya, dan kegunaannya ya, seperti itu nanti akan dibahas. Bab 12 ini berkaitan dengan anggaran piutang dan utang kas. Piutang, utang, dan kas. Piutang berarti di sini tagihan, utang adalah kewajiban. Nanti akan dikupas satu-satu apa itu anggaran piutang, anggaran utang, dan anggaran kas. Jadi ketiga masalah yang disampaikan di dalam bab 12 akan dikupas bahas satu-satu ya. Oke. Dan ini yang terakhir merupakan bab 13 anggaran laba rugi. Ya, jadi ini merupakan anggaran rekapitulasi dari anggaran awal sampai anggaran terakhir, dari anggaran penjualan sampai anggaran administrasi umum yang tadi disampaikan ya. Nah, di sini nanti akan ada pertanyaan mengapa diperlukan anggaran laba rugi, faktor yang bisa mempengaruhi terhadap penyusunan anggaran laba rugi itu apa aja, teknis penyusunannya seperti apa, dan contohnya bagaimana ya. Itu di dalam anggaran laba rugi ya gitu. Jadi di sini itu yang harus kalian pahami dan cermati dari hal mengkaji dan menganalisis terhadap mata kuliah penganggaran perusahaan. Dan yang ke-14 adalah kertas kerja. Di situ kalian harus dapat menyelesaikan kasus-kasus yang Pak Denny berikan ya, baik itu kuis, latihan, soal, dan sebagainya akan Pak Denny sampaikan. Di situ Pak Denny akan dapat tahu siapa yang paham dan siapa yang tidak paham dari sisi mengamati dan menganalisis terhadap anggaran perusahaan yang disampaikan ya. Itu saja yang dapat Pak Denny sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Denny sampaikan dapat memberikan pencerahan, gambaran untuk supaya kalian lebih semangat lagi untuk menerima materi dari Pak Denny. Oke, itu saja mungkin barangkali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.